Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian baca kitab suci. Shalom adik-adik di rumah, gimana kabar kalian? Lalu harap kita selalu sehat dan selalu tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan buka telinga kami dan buka hati kami untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema yang hari ini kita bahas adalah belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab. Kita saat ini akan membahas suatu tokoh, seorang tokoh yang menarik adik-adik. Dan kita akan di situ membahas tentang Samuel kecil. Bagaimana di dalam masa mudanya dia betul-betul menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik tahu, Samuel itu adalah anaknya Ibu Hana. Ibu Hana. Bagaimana Ibu Hana itu bergumul sekali bisa pengen punya anak.
dan Tuhan menjawab doanya, yaitu apa? Dengan memberikan Samuel. Nah, Ibu Hana sudah berjanji bahwa ketika kalau dia mempunyai anak, dia akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Nah, tibalah masa waktunya, Samuel sudah cukup besar untuk bisa dipersembahkan kepada Tuhan, diberikan sebagai orang yang melayani Tuhan secara penuh waktu, secara full time di gereja. Dia diberikan kepada Imam Eli, dan Imam Eli yang menjaga Samuel. Nah, adik-adik tahu tidak? Samuel memiliki perbedaan yang jauh dengan anak-anak Imam Eli. Kalau kita lihat bahwa anak-anak Imam Eli itu jahat di mata Tuhan. Juga mereka tidak bisa jadi contoh yang baik bagi jemaat-jemaat pada saat itu. Bagaimana tidak? Kalau seseorang datang mau mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, tiba-tiba bujang-bujangnya atau teman-temannya para anak-anak Imam Eli datang bawa garpu talah. Ada 3 tusuknya. Di pancinya masih masak-masak, masih direbus dagingnya supaya darahnya hilang. Tahu-tahu datang langsung dicolok. Cuk. Ini punya imam. Ini punya imam. Kami harus ambil ini. Orang-orang Israel bertanya, bingung. Loh, memang nggak apa-apa, itu kan memang bagiannya imam. Tetapi masaklah dahulu, direbus dahulu, dibakar dahulu. Supaya lemak-lemaknya tuh hilang, supaya darah-darahnya hilang. Jangan langsung dimakan. Itu kan enggak baik. Tuhan melarangnya. Harus dimasak dulu dan dipersembahkan kepada Tuhan, baru kita boleh baru imam boleh memakannya. Para bujang-bujang imam bilang, enggak peduli. Yang penting ini buat imam. Kami harus bawa ini untuk imam. Nah, jemaat Tuhan hanya bisa diam dan berpikir, kok begini ya imam Tuhan ya? Tuhan larang begini, tetapi dia melanggar. Dia malah makan makanan yang harusnya dimasak dulu, dipersembahkan untuk Tuhan, baru silakan ambil buat dia. Kok dia malah ambil sebelum semuanya termasak dengan baik, lalu dimakan untuk pribadi. Nah, tahukah adik-adik, disitulah letak kesalahan anak-anak Imam Eli. Mereka sebagai pemimpin, sebagai imam yang harusnya melayani Tuhan dengan membawa jemaat-jemaat Israel ke hadapan Tuhan dengan baik, harusnya dengan kesucian, tetapi mereka melanggar kesucian itu. Nah, disitulah mereka melanggar tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Tetapi tahukah adik, berbeda dengan Samuel. Sejak Samuel diberikan ibunya kepada Imam Eli untuk dijaga, dia memakai masa kecilnya dengan baik loh. Bayangin, dia membantu Imam Eli bawa pundi-pundi isi minyak untuk kasih nyala lampu kasih nyala pelita untuk di bait Allah, untuk di kemah suci Allah, dikasih nyala. Nah, pagi-pagi pun dia terbangun, dia buka pintu kemah, dia sapu di depan kemah, dia bersihkan kemah, dia bersihkan dari debu-debu supaya kemah Tuhan, tempat Tuhan berdiam itu selalu bersih. Bukan main ya adik-adik, walau masih kecil, tetapi dia mengerjakan segala yang baik itu luar biasa. Dia semangat melayani Tuhan dan dia dikatakan bertanggung jawab. Sehingga tahukah adik-adik, dia dipandang baik. Dia disenangi loh oleh Imam Eli, oleh orang-orang jemaat-jemaat yang biasanya datang bertemu dia, dan terlebih lagi dia disenangi oleh Tuhan. Karena apa? Dia sebagai anak yang muda bertanggung jawab, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahukah adik-adik, bagaimana
bimbingan Tuhan begitu nyata bagi dia. Adik-adik bisa lihat kan bagaimana perjalanan hidup Samuel. Kecil tetapi luar biasa. Masih muda tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengerjakan semuanya dengan bertanggung jawab dan hidupnya memuliakan Tuhan dari masa kecilnya. Nah, bagaimana dengan kita? Adik-adik kan sekarang mungkin tidak bisa belajar bertemu langsung. Mungkin bertemu guru-gurunya atau bertemu teman-teman, mungkin tidak bisa secara langsung. Tetapi kalau seperti yang Lause tunjukkan gambarnya, kita sekarang belajar via online. Mungkin ada lewat Zoom, Google Meeting, dan mungkin hal-hal lain, aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, adik-adik, selama di rumah adik-adik belajar, gimana? Tetap semangat tidak? Atau karena nggak bisa bertemu teman-teman, nggak bisa bertemu guru-gurunya, jadi lesu, jadi malas belajar rasanya, membosankan, harus menatap layar laptop, layar komputer, layar handphone, capek, bosan, malas sekolah rasanya. Nah, disitulah kita harus dilihat bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan kita juga belajar dengan baik. Ketika kita diizinkan bisa bersekolah, bisa berstudi, bisa belajar, itu adalah berkat Tuhan untuk kita. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan kembali ke hadapan Tuhan. Nah, mau nggak, kita harus tetap terus semangat. Ketika belajar, ketika hari Senin datang, kita kata, besok sekolah, aku harus tetap semangat belajar, aku harus tetap semangat kerjakan PR-PR-ku, aku harus tetap semangat. Mungkin kalau ada ujian, belajar supaya ujianku dapat yang baik. Nah, harus tetap semangat. Begitu juga di rumah, adik-adik. Kan jam belajarnya adik-adik kan sekarang sudah mulai berkurang. Nah, otomatis lebih banyak kita bekerja dan berada di dalam rumah. Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana kita selama di rumah? Apakah kita membantu mama papa? Atau kita hanya sehabis sekolah, duduk di kasur, baring, tidur? Nah, tugas kita di rumah sebagai tanggung jawab kita seorang anak adalah membantu orang tua kita. Jadi kalau lihat mama lagi masak, tapi lantai di rumah berpasir, kotor. Ada yang jatuh-jatuh itu, debu-debunya banyak. Nah, tugas kita adalah ambil sapu, kita bantu mama, kita bantu papa, kerjakan, bersihkan rumah. Nah, disitulah tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Disitulah kita akan dilihat. Papa mama kita kan pasti senang. Begitu juga Tuhan pasti senang terhadap kita. Dan yang mungkin terakhir, kita kan selalu makan adik-adik di rumah. Nah, bagaimana selama ada di rumah? Habis makan, piringnya ditinggalkan di meja atau dibawa ke tempat cucian, adik-adik cuci sendiri. Atau ditumpukkan dulu piringnya, dibawa ke tempat cucian, bantu mama cuci piring. Nah, gimana? Seperti apa kalau kita? Apakah kita hanya tinggalkan piring kita dan sudah? Kan nanti ada mbak yang ambil. Kan nanti ada suster yang nanti ambil untuk cuci. Nah, kita sudah makan. Kita udah kenyang. Tugas kita saat itu adalah ambil piring kita dan kita bersihkan. Kita cuci sendiri, kita bersihkan sendiri. Nah, itu kan meringankan tugas mama, tugas suster, atau apapun. Mama ketika lihat, papa ketika lihat, wih, pintar ya anak mama papa ini. Sudah habis makan langsung dibersihkan. Wow, hebat anak papa ini. Nah, kalau mama papa aja senang, begitu juga Tuhan terhadap kita. Tuhan pasti senang melihat kita, karena kita, masa muda kita, ya walaupun kecil, kita sudah bertanggung jawab. Ya, kita sudah mengerjakan hal-hal lain, kita sudah membantu orang tua, kita sudah semangat belajar untuk bisa dapat nilai yang baik. Itu semua untuk menyenangkan Tuhan. Adik-adik gimana? Apakah adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan? Jawab sendiri ya di dalam hati kita masing-masing.
Dan Lause selalu berdoa bagi kita untuk kita selalu hidup bertanggung jawab, untuk selalu kita giat melayani Tuhan, untuk selalu senang membaca merenungkan firman Tuhan dan berdoa selalu di hadapan Tuhan. Sehingga di masa kecil kita layaknya Samuel, kita disenangi orang lain, kita disenangi papa mama, kita disenangi saudara-saudara kita, terlebih lagi Tuhan senang melihat kita sebagai anak-anak yang jempol, sampai kasih jempol 2, hebat di hadapan orang-orang dan di hadapan Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Pakailah kami Tuhan yang masih kecil ini untuk bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan keluarga bagi kami untuk bersama-sama kami bisa bertumbuh di dalamnya. Kami mau membantu papa mama kami, membantu saudara-saudara kami. Begitu juga Tuhan sudah mengizinkan kami untuk bisa bersekolah, walaupun hanya secara online, tetapi izinkan kami, Tuhan berikan kami kekuatan untuk bisa mempertanggungjawabkannya kembali di hadapan Tuhan. Mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik, dan melalui studi kami, nama Tuhan saja dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ada di rumah, mari Lause undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Lause semua siap? Ya. Mari bersama-sama kita hafalkan 2, 3. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Sekali lagi ya Lause ya, kita hafalkan sekali lagi. 2, 3. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian, berilah yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah boleh memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan ini agar dapat dipakai buat pelayanan kami di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Down
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.